Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah rahimani wa rahmakumullah yang saya cintai dan saya muliakan. Satu hal yang perlu kita senantiasa ingat adalah muhasabah. Di dalam syariat Islam ada istilah muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri kita, terkhusus terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah dari sisi kualitas, sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja ibadah kita berkualitas dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, berlandaskan ilmu, al-mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Dan terkait ikhlas, harus diperhatikan keikhlasan dalam beribadah sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melaksanakan salat, sebelum kita membaca Al-Quran, pertama kita perhatikan terlebih dahulu niat kita. Kita membaca Al-Quran untuk apa? Tujuannya. Apakah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena pujian-pujian manusia? Ketika kita ingin memberikan santunan, ya, atau dengan istilah bansos atau baksos, bakti sosial, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, terlebih dahulu kita koreksi niat kita, tujuannya untuk apa? Apakah benar-benar lillahi ta'ala atau ada tujuan-tujuan duniawi? Ketika tujuan tersebut, ya, ibadah kita tujuannya karena makhluk, maka perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita sehingga ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika kita beramal, terus kita perhatikan niat kita, jangan sampai belok. Karena sering terjadi niat awalnya kita ikhlas karena Allah, di tengah perjalanan sedang beribadah kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang azan misalkan, tiba-tiba belok niatnya, merasa bangga diri, ujub, merasa suaranya bagus. Ini merupakan penyakit yang perlu kita jauhi. Kemudian ketika setelah beramal, tentu perlu kita perhatikan juga
kita muhasabah, kita lihat ke belakang. Saya dulu pernah terjun di dunia dakwah di satu kampung. Niatnya untuk apa? Apakah hanya semata-mata tugas, rutinitas biasa, atau memang karena lillahi ta'ala, karena niatnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membangun bangunan-bangunan pendidikan, masjid apalagi, ya. Niatnya untuk apa? Tentu ketika niat awal kita bukan karena Allah, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah mengotori ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, sudah tercampuri oleh kesyirikan. Ya, tercampuri ibadah tersebut oleh syirik. Baik itu syirkur riya, syirik karena ingin dilihat orang, atau syirik sum'ah karena ingin didengar orang, ingin dikatakan ahli Al-Quran, ingin dikatakan bacaannya bagus. Maka ini perlu kita koreksi. Kemudian apabila salah niatnya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon bimbingan kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan ibadah kita berkualitas adalah dengan ilmu. Ilmu disertai dengan amal, yaitu mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua amal ibadah kita tidak terlepas dari dua hal tersebut, ikhlasun niyah dan ilmu. Ikhlasun niyah dan berilmu, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, kemampuan kepada kita semua yang hadir di sini. Allah memberikan kekuatan, taufik, hidayah untuk menghadiri majelis ilmu. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Masailul Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Dan kita masih di masalah yang pertama. Masalah jahiliyah yang pertama, masalah yang paling berbahaya, masalah jahiliyah yang paling diingkari oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh para nabi. Diingatkan oleh para nabi, oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan makhluk sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang banyak terjadi adalah menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada makhluk, ataupun menjadikan makhluk tersebut sebagai perantara ketika beribadah, ya, sebagai perantara dalam beribadah. Padahal hal ini tidak disyariatkan, disyariatkan, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan alasan orang-orang musyrikin jahiliyah menjadikan orang-orang soleh sebagai wasaid, wasilah, perantara, alasannya apa? Sebagaimana ayat yang sudah kita baca, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Ini perkataan musyrikin jahiliyah. Kami itu tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan semua berhala-berhala itu, tidak. Illa, melainkan liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan diri kami
kepada Allah. Karena mereka ini orang-orang soleh. Lata, Uzza, Manat, orang-orang asalnya orang soleh. Sebagaimana nanti dibacakan tafsir ulama terkait tafsir ayat dalam surat An-Najm. Baik. Dan permasalahan kesyirikan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, perhatikan santri, wa hadhil mas'alah allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Dan masalah ini, masalah kesyirikan ini terjadi perpecahan di antara manusia. Ya. Perpecahan antara muslim dan kafir. Muslim tentu saja orang yang benar-benar taat tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala ataupun orang musyrik. Ya, orang musyrik. Dan musyrik dan kafir ini sebagaimana sudah kita jelaskan, sudah kita baca penjelasannya, hukumnya sama. Musyrik, kafir itu hukumnya sama. Kenapa? Orang kafir jelas menentang Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Orang musyrik, ibadah yang dia lakukan digugurkan, dihapus oleh amalan syiriknya. Ya, oleh amalan syiriknya. Dan perlu diketahui, keislaman kita, keimanan kita itu bisa batal. Sebagaimana ulama kita jelaskan, seperti batalnya wudu. Wudu kita bisa batal. Begitu juga keislaman, keimanan kita bisa batal, bisa hilang karena melakukan amalan-amalan kesyirikan atau berkeyakinan-keyakinan syirik. Ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Baik. Jadi hukumnya sama antara kafir dan musyrik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya man yusyrik billah, barang siapa saja yang menyekutukan Allah. Paham ini kalimat sekutu ya? Sekutu berarti kan apa namanya? Ada dua ini ya, kerjasama ya, bersyirikat. Bukan artinya hanya kepada satu kelompok, tapi ada dua. Itu syirikat, sekutu. Barang siapa yang menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Satu waktu dia berdoa kepada Allah, satu waktu berdoa kepada selain Allah. Faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh, ya, di sini dalam konteks kalimat faqad ada penguat, faqad, sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Baik. Jadi keadaannya sama. Dan juga dikarenakan adanya kesyirikan ini terjadi permusuhan, dan memang harus kita membenci, memusuhi kesyirikan dan pelaku syirik. Tentu saja berada di bingkai apa? Syariat, bukan membenci, membabi buta, ya, tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fatwa salah. Ada ayat perangi orang kafir, bom, bunuh diri, ya, di gereja. Ini keluar jalur syariat karena salah memahami atau hanya sekedar membaca sepintas dari arti Al-Quran tanpa melihat rincian dari para ulama, ya. Jadi kewajiban kita apa? Benci, harus benci kepada orang-orang yang menyekutukan Allah,
benci kepada kesyirikan dan benci kepada pelaku syirik, ya. Sebagaimana kita benci kepada orang yang mencela orang tua kita. Orang yang akalnya masih sehat, nalurinya masih bagus, pasti dia akan benci kepada orang yang mencela orang tua kita. Apalagi ini mencela Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah Subhanahu wa taala lemah dengan dia menjadikan sekutu bagi Allah. Makanya di sini ada syariat kita membenci kesyirikan dan pelaku syirik. Di antaranya ayat yang menjelaskan hal itu, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Tidak akan kau dapati, ya, satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai, mengasihi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Keimanan kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan bersatu dengan kecintaan kepada siapa? Orang kafir, orang musyrik. Tidak akan pernah bersatu. Kalau ada orang Islam, orang beriman, ngaku beriman tapi loyal, harmonis, bahkan basa-basi terhadap acara-acara kesyirikan, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Baik. Jadi syariat adawah itu harus ada. Tentu saja tadi sesuai dengan bingkai syariat, tidak serampangan, ya. Tidak serampangan. Kemudian dikarenakan kesyirikan yang terjadi pada umat manusia, disyariatkannya jihad. Jihad. Tentu saja jihad yang pertama kali yang harus ditempuh adalah jihad bil ilmi wal bayan, dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan loncat. Ini orang belum didakwahi langsung dibom. Ya. Baik, perlu proses. Ada jihad bil ilmi wal bayan. Ya. Baik. Kemudian setelah itu langkah berikutnya, jihad dengan senjata. Tentu saja ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Santri? Pekan lalu sudah dijelaskan, fitnah dalam bahasa Al-Quran itu ada banyak makna. Kalau di sini yang dimaksud syirik. Perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agama ini, ibadah ini seluruhnya untuk Allah. Itu maksudnya. Baik, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya jihad untuk menghilangkan kesyirikan. Dan ulama kita mengatakan, perlu diingat bahwasanya tujuan jihad itu bukan untuk memperluas daerah kekuasaan, bukan. Bukan untuk memperbanyak harta rampasan perang, bukan. Untuk apa tujuannya? Li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan tauhid.
Dan ini kembali, kebaikannya pun kembali kepada siapa? Kepada orang yang diperangi, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, agar mereka masuk surga, ya, selamat dari neraka. Itu tujuan jihad, bukan untuk supaya kekuasaan umat Islam semakin meluas, bukan. Tujuan intinya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Tapi disayangkan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad, yang mengatakan pemerintah sekarang togut, ya. Itu sangat terlihat kentara sekali penyimpangan yang mereka lakukan. Hubbu dunia sudah terlihat, ditarik dari jamaahnya setiap bulan 10% dari penghasilan. Kalau zakat berapa persen? Berapa? 2,5 dari zakat yang harus dikeluarkan, ya. Ini 10%. Ini kan sudah terlihat dunianya, bukan lillah lagi, ya, tapi untuk dunia. Ini akibat apa? Akibat jihad salah jalan, ya. Mencari keuntungan dunia bertopeng jihad. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih memperjelas masalah yang pertama ini, yaitu kesyirikan, bahwasanya orang-orang musyrik mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara ketika mereka beribadah, adalah ayat dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 9, 10. Coba yang punya aplikasi Al-Quran supaya lebih mantap nih. Buka surat An-Najm ayat 19, ya. Ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Terjemahnya di sini, maka apakah patut, ya, kalian orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza, wa manata thalithatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang lain. Ulama tafsir menjelaskan, di antara tafsir Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi. Di sini saya bacakan tafsir Al-Baghawi. Qaulu azza wa jalla afaraitumul Lata wal Uzza. Kata Imam Al-Baghawi, hadhi asma'u asnamin ittakhaduha alihatan ya'budunaha. Ini adalah nama-nama berhala yang mereka jadikan sesembahan, yang mereka ibadahi, Kemudian terkait bacaan Al-Lata, Lata itu ada dua bacaan, ada Al-Lata, ada Al-Lata, ta'nya ditasydid, ya, ta'nya ditasydid, sebagaimana dihikayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Mujahid, Rabi' bin Anas. Mereka membaca Al-Lata. Kalau di situ ada tasydidnya? Tidak, ya. Al-Lata. Kalau di Al-Quran kita Al-Lata. Ada yang membaca ta'nya ditasydid, Al-Lata. Artinya ini bi'anahu wa fassaruhu bi'anahu kana rajulan yalutu lil hajij. Lata itu isim fa'il kalau dalam bahasa Arab, pelaku. Artinya orang yang menumbuk gandum. Latta yalutu. Latta itu menumbuk, alat orang yang menumbuk. Artinya
orang yang menumbuk gandum. Untuk apa? Dibuat roti, dibuat adonan roti, kemudian rotinya dibagikan untuk jemaah haji. Ya, lil hajij fil jahiliyah, di masa jahiliyah ada orang yang suka buat adonan, ya, menumbuk gandum, kemudian dibuat roti-rotinya dibagi-bagikan ke jemaah haji. Falamma mata akafu ala qabrihi fa'abaduh. Ketika dia meninggal, maka mereka i'tikaf di kuburannya. Ya, mereka i'tikaf di kuburan Lata ini yang dulu orang soleh, dan mereka pun mengibadahinya. Mereka mengibadahinya. Baik. Kemudian ada riwayat yang lain terkait tafsiran Lata dan Manat juga hampir sama, ya. Lata itu batu besar yang diukir, di atasnya ada rumah, ada kuncen, juru kunci, ada penunggunya, juru kuncinya, ada astar. Apa astar? Siter. Ada tirai, ya. Rumah ada tirai-tirainya. Gimana? Gorden, ya, gorden. Rumah di atas batu besar, batu putih, dikasih gorden, dihiasi. Ya, baik. Itu Lata atau Manat. Kira-kira melihat kondisi sekarang kaum muslimin sama tidak? Kita lihat ada di video-video kuburan dihiasi, ya. Ini sama persis dengan keadaan musyrikin jahiliyah. Ketika kita melihat tafsir ulama, ya, melihat tafsir ulama seperti itu, persis. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan juga mukjizat Nabi SAW. Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yalhaqu hayyun min ummati al-musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai satu kelompok dari umatku mengikuti orang musyrikin jahiliyah, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini penjelasan yang sangat jelas dari Nabi SAW dan juga orang ulama tafsir. Kalau kita mau membuka, ya, tapi kalau cuma terjemahan, ya begitu, nggak paham yang dibaca. Baca terjemahan pun belum tentu paham arahnya ini kemana. Makanya di sini perlu apa? Tafsir ulama mu'tabar, karangan apa? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini tafsir yang dipakai, ya, jangan tafsir yang lain. Baik. Dan alhamdulillah kitab tafsir masih terjaga sampai saat ini. Tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, Qurtubi dan lain sebagainya. Bisa dipertanggungjawabkan, jelas ilmunya. Baik, jadi itu diantara ayat yang menjelaskan kondisi sesembahan musyrikin jahiliyah. Sebelum dilanjut, santri tanya nih, santri saja yang ditanya, ya. Masalah jahiliyah yang sudah masalah jahiliyah yang pertama apa? Yang kita baca beberapa pertemuan. Masalah jahiliyah yang pertama yang sekarang kita bahas terkait apa? Perilaku jahiliyah yang paling berbahaya, yang pertama kali diingkari oleh para nabi, oleh Nabi kita Muhammad
Ganti bahasanya, pertanyaannya lebih mudah. Dosa yang paling besar syirik. Nah itu kalau itu mudah ya. Dosa paling besar dosa syirik, yang dosa orang-orang musyrikin jahiliyah, yaitu kesyirikan ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sebetulnya kalau membaca syarah semua panjang ya. Kita ambil yang intinya saja. Kita akan masuk pada masalah jahiliyah yang kedua. Masalah jahiliyah yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, "Ats-tsaniyatu annahum mutafarriquna fi dinihim." Bahwasanya mereka musyrikin jahiliyah mutafarriqun, sukanya apa? Berpecah belah, bercerai-berai di dalam agama mereka. Contohnya apa? Masing-masing punya sesembahan, masing-masing bangga dengan apa? Ajaran mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Setiap kelompok farihun, bangga terhadap apa yang mereka miliki. Baik. Wa kadzalika fi dunyahum, begitu pula mereka berpecah belah dalam dunia mereka. Bisnis, sikut kanan, sikut kiri. Halal haram ditabrak. Akhirnya apa? Pecah belah, permusuhan terjadi. Wa yarawna dzalika huwas shawab, mereka anggap itu bagus, benar, yang kuat itu yang menang ya. Ini anggapan jahiliyah. Baik, ini sepertinya salah tulis ini ya. Fa amara bil ijtima' fi din, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu. Sebentar, di sini kita buka cetakan lain ya. Terkadang kalau melihat buku, apalagi kitab, tidak cukup satu cetakan, penerbit. Kadang ada penerbit yang kurang ya. Baik. Dalam cetakan lain fa'aya, salah huruf. Yang betul pakai ta, fa'ata. Fa'ata ya. Fa'ata bil ijtima' fi din, maka Nabi datang untuk apa? Bil ijtima', agar umat ini bersatu dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Ta'ala syaratkan untuk kalian dari agama ini ya, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan juga kepada orang yang telah kami wahyukan, walladzi auhayna ilaik, dan yang telah diwahyukan oleh kami kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimuddin, agar mereka menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan agar kalian jangan berpecah belah, bercerai-berai. Baik. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, kamu bukan bagian mereka. Kamu bukan kelompok mereka. Kelompok orang yang suka memecah belah di dalam agama ataupun dalam masalah
masalah dunia. Wa nahana an musyabahatihim, dan Allah melarang kita, ya, Allah dan Rasulullah melarang kita dari apa? Tasyabbuh, menyerupai mereka. Dalam hal apa di sini? Menyerupainya? Pecah belah. Ya. Allah Ta'ala berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan. Setelah datang ilmu, jangan berpecah belah. Ya, ada jalan tengah, ada solusi ketika ada perselisihan. Ini jelas keputusannya dari Al-Quran, dari bimbingan Nabi, tapi masih pecah belah. Berarti apa? Ada hawa nafsu, tidak mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal koreksi saja diri kita. Ya, ada pertikaian. Apa landasan niat kita untuk berpisah dari saudara kita? Nah, kenapa kita memusuhi saudara kita? Alasannya apa? Alasan dunia kah atau alasan agama? Ini yang harus kita koreksi ketika terjadi perpecahan, perselisihan. Kalau karena mengikuti hawa nafsu, oh berarti pada diri kita ada apa? Sifat jahiliyah. Ya, ada sifat jahiliyah yang harus dibuang jauh-jauh. Baik. Wa nahana 'anit tafarruq fi dunya, dan juga Allah Ta'ala melarang dari berpecah belah, bermusuhan dalam masalah dunia. Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Tentu saja ini umum ya, dalam masalah agama dan dunia. Baik. Dan tentu saja perpecahan itu memang sunnatullah, pasti akan berpecah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi, jalan keluar, agar apa? Kita tidak termasuk orang yang tercela. Memang ada perpecahan, perselisihan, namun Allah melalui lisan Rasulullah SAW memberikan solusi. Di antaranya Nabi SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Bahkan Nabi mengatakan wastataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah 73 kelompok. 73 ini ininya ya, apa namanya istilahnya, akarnya, dedengkotnya, belum pecahan-pecahan yang lain. 73 dirinci lagi dalam tafsir Al-Quran. 73. Solusinya apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, ajaranku. Jadi ketika kita melihat perselisihan, banyak umat Islam ini terkotak-kotak, ini A, B, C, D sampai Z, ya, hitam, putih, merah, bahkan warna yang tidak ada pun ada. Paham gak nih? Bahkan warna yang tidak ada pun jadi ada, karena banyaknya perpecahan. Solusinya apa? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, kita tinggal kita kembali kepada diri kita. Sejauh mana kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, jangan lupa juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Artinya
Al-Quran, Sunnah, dan juga sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau tidak ikut pemahaman sahabat, kacau agama ini. Kita tidak tahu turun ayat di mana, untuk siapa, maksud tujuan ayat tersebut untuk apa, kita tidak paham. Yang lebih tahu siapa? Para sahabat. Maka harus kembali kepada pemahaman sahabat, melihat tafsir ulama, melihat syarah hadis dari para ulama. Baik. Jadi masalah yang kedua ini, masalah jahiliyah adalah apa? Perpecahan, bercerai-berai, ya, di antara mereka. Sebetulnya kalau mengacu kepada matannya saja cukup, ya. Cuma dengan syarah memang ada faedah tambahan. Satu kitab dijelaskan oleh ulama lain, ada tambahan-tambahan faedah yang banyak, ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan ringan. Yang ringan ya, jangan yang berat-berat. Yang berat di stop, tidak dijawab. Jawabannya wallahu a'lam. Tidak ada? Oh, ada yang tanya nih. Apa? Bagaimana? Kurang jelas. Contoh dosa besar. Dosa besar itu banyak. Untuk mengetahui ciri dosa besar itu ada ancaman berat. Cirinya ancamannya berat. Contohnya kata Nabi, nanti ada penghuni neraka yang kukunya terbuat dari tembaga, yang dia cakar sendiri mukanya dan dadanya. Siapa mereka? Tukang gibah. Ini berat tidak? Apa ringan nih? Cakar wajah ini ringan berat ini? Berat kan? Cakar sendiri, bukan sekali, dagingnya sudah terkelupas, jadi lagi cakar lagi, ya, berat. Itu ciri dosa besar. Ada ancaman berat. Ada ancaman berat. Itu rumusnya, ya, di antara yang kita dengar dari guru kita. Mungkin ada tambahan Ustaz? Fadhal. Dosa besar, ciri dosa besar. Wah, nanya lagi apa? Apa? Kurang keras. Contoh ciri kekufuran. Ini harus belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai meninggal, ya. Kufur itu ada kufur lisan, ucapan, ada kufur keyakinan, ya. Contoh kufur yang lisan, yang orang samar itu mengatakan, menurut saya sholat itu tidak wajib. Itu sudah terjatuh dalam kekafiran, kafir lisan. Tapi kalau dia yakini dalam hati, sholat itu tidak wajib, sudah kufur i'tiqad, dia sudah bukan muslim lagi, ya. Agak bingung ini kayaknya. Itu ya, bisa. Dan contoh yang lain, orang yang tidak pernah sholat. Orang Islam mengaku Islam tapi tidak pernah sholat, itu terjatuh dalam kekafiran, kufur, ya. Ulama ijma', sahabat sepakat, orang yang meninggalkan sholat kafir.
Fadhal, hadisnya apa? Al-ahdu. Awalnya itu kan al-ahdu. Coba. Baik, ahsan, tabarakallahu fik. Bagus. Pemisah antara kekafiran, kesyirikan. Ini apa tadi? Perbedaan antara seseorang. Kalau di situ pemisah ya. Baina. Pemisah antara kekafiran dan kesyirikan. Perbedaan. Ya. Taib, ya itu ya. Atau hadis yang lain, al-ahdu bainana wa bainakum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan antara mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya dia kafir. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang meninggalkan salat itu kafir. Bukan saya yang mengkafirkan ya. Karena banyak orang salah paham ini sukanya mengkafirkan orang. Nabi yang mengatakan, faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Ini Nabi yang mengatakan. Bahkan ada pendapat ulama, orang yang hanya melaksanakan sholat Jumat saja itu juga kafir. Sholat 5 waktu dia tidak lakukan, hanya sholat Jumat, dia juga kafir. Ini sebagian pendapat. Apalagi Jumatnya sambil ngobrol, apalagi Jumatnya sambil pegang HP, apalagi merokok. Jumat merokok ada? Assalamualaikum warahmatullahi hidayah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, khususnya dan kepada kaum muslimin seluruhnya di kota Tual ini, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.